Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hatamir Zaki Yuda, NIM 2033860. Di sini saya akan mempresentasikan tugas teknopreneurship, yaitu tugas perancangan bisnis, yaitu rencana bisnis model kanvas, yaitu mesin pemotong kelapa. Baiklah, ini adalah eh, rancangan BMC saya, dan saya akan langsung menjelaskan saja. Yang pertama itu ada customer segment. Eh, yang pertama itu ada petani kelapa lokal, yaitu membutuhkan mesin pemotong untuk meningkatkan efisiensi dalam proses panen kelapa. Yang kedua itu pabrik pengolahan kelapa, dengan menggunakan hal ini, menggunakan kelapa sebagai bahan baku utama untuk produk-produk olahan. Dan pedagang kelapa dan produk kelapa menjual kelapa segar atau produk kelapa olahan. Mesin pemotong kelapa dirancang untuk memenuhi kebutuhan petani kelapa dalam meningkatkan efisiensi panen. Pabrik pengolahan kelapa juga dapat memanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya tenaga kerja. Pedagang kelapa di pasar lokal juga dapat meningkatkan efisiensi dalam persiapan produk kelapa. Dan kedua itu ada value proposition. Yang pertama itu efisiensi panen. Mesin pemotong kelapa dapat memotong waktu dan tenaga kerja yang diperlukan dalam panen kelapa. Dan ketiga tuh mendapatkan potongan seragam, eh, menghasilkan potongan kelapa yang seragam, meningkatkan kualitas produk akhir. Dan ketiga itu ada dukungan lokal seperti pelatihan, dukungan teknik, dan pembelian lokal untuk memastikan kinerja mesin optimal. Efisiensi adalah nilai utama panen dan pengolahan kelapa. Dalam pengolahan kelapa menciptakan potongan kelapa seragam yang mendukung kualitas produk akhir. Dan juga di dan juga dukungan lokal termasuk pelatihan dan pemeliharaan untuk memastikan keberlanjutan operasional mesin. Dan yang ketiga itu ada channels. Yang pertama itu ada penjualan langsung, melalui tim penjualan lokal yang berfokus pertanian dan pertanian lokal. Dan kedua itu ada distributor lokal, kerjasama dengan distributor yang memiliki jaringan luas. Eh, dan ketiga ada mengikuti pameran pertanian, berpartisipasi dalam pameran dan acara pertanian untuk mempromosikan produk. Eh, Di sini penjualan langsung dan distributor lokal menjadi saluran utama untuk menyediakan mesin pemotong kelapa pada petani kelapa dan pabrik kelapa di suatu daerah. Pameran pertanian menjadi platform untuk meningkatkan kesadaran dan pemasaran produk. Dan yang keempat itu ada customer relationship. Hubungan pelanggan terjalin melalui dukungan langsung, dan perbaikan mesin di tempat, eh, dan perbaik hubungan pelanggan melalui dukungan langsung, pelatihan dan pemeliharaan onsite untuk memastikan eh, pelanggan merasa didukung dan dapat memaksimalkan manfaat dari mesin pemotong kelapa ini. Dan selanjutnya itu ada revenue streams. Pendapatan utamanya berasal dari penjualan mesin pastinya, dan sementara pendapatan tambahan diperoleh dari kontrak pemeliharaan, perbaikan dan penjualan penjualan suku cadang. Dan selanjutnya itu ada key resource. Eh, Key resource ini termasuk mesin, tim teknis lokal, dan stok suku cadang. Yang pertama itu ada mesin pemotong kelapa merupakan produk utama yang disesuaikan dengan kebutuhan kelapa lokal. Nah, selanjutnya itu tim teknis lokal.
seperti dukungan pelanggan, pelatihan dan pemeliharaan mesin. Dan ketiga tuh stok cukup cadang, menjaga persediaan suku cadang untuk perbaikan dan penjualan. Eh, Selanjutnya itu ada key activities. Eh, yang pertama itu ada hal aktivitas kunci yang dilakukan itu ada pengembangan dan produksi mesin. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan pengembangan dan produksi mesin pemotong kelapa berkualitas. Nah, selanjutnya tuh pelatihan teknis, memberikan pelatihan teknis secara reguler untuk operator mesin. Dan yang ketiga tuh pemasaran dan penjualan, seperti promosi, pemasaran, dan penjualan produk langsung. Dan yang kedelapan yaitu ada key partners. Eh, yang pertama itu pastinya ada petani kelapa lokal, kemitraan dengan petani kelapa sebagai pemasok potensial, dan distributor lokal melakukan kerjasama dengan distributor untuk menyediakan akses pasar yang lebih luas. Dan yang ketiga tuh lembaga pertanian lokal, kemitraan dengan lembaga atau organisasi yang mendukung pertanian lokal. Ke hal ini dilakukan untuk membuat posisi bisnis di pasar lokal semakin kuat atau memperkuatnya. Dan yang terakhir yaitu ada cost structure. Yang pertama itu pastinya ada biaya pengembangan dan produksi mesin, seperti biaya untuk riset, pengembangan, dan produksi mesin. Dan yang kedua itu ada gaji tim teknis, seperti biaya untuk gaji dan pelatihan tim teknis lokal. Dan yang ketiga itu ada biaya pemasaran dan penjualan, seperti biaya untuk kampanye pemasaran, promosi, dan tim penjualan. Dan biaya pemeliharaan, seperti biaya pemeliharaan dan perbaikan mesin. Hal ini dilakukan untuk memastikan menjalankan operasinya. Eh, Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.